Terjemahnya, dan kabarkan hai Muhammad kepada mereka, pada kita semua, dimulai dari orang-orang Quraisy di masa beliau dan sahabat-sahabat beliau sampai kepada kita semua umat manusia dan orang-orang beriman, mengenai tentang kisah tamunya Ibrahim, maksudnya para malaikat, ketika mereka masuk ke rumahnya atau tempatnya. Lalu para malaikat mengucapkan salam. Ibrahim pun mengatakan, kami benar-benar merasa takut kepada kalian. Jadi berita gembira ini bukan main-main, karena rajinnya berdoa. Oleh karena itu teman-teman, siapa yang mau pengen anak, pengen apa, doa. Nanti akan kita bahas salah satu pelajaran kita ini kedudukan doa. Bahkan Allah Azza wa Jalla lebih suka dengan orang yang makin suka merengek. Yang subscribe, semoga hidup kaya raya, mati masuk surga. Kita langsung saja masuk ke kisah Ibrahim dengan Sarah. Setelah Hajar melahirkan Ismail, Sarah dalam beberapa buku disebutkan merasa cemburu. Karena dia istri pertama dan dia berharap juga bisa memberikan anak kepada Ibrahim alaihissalam, maka dia terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu banyak riwayat menyebutkan masalah kecemburuannya, tapi saya tidak ingin membahas itu karena saya tidak melihat ada hal yang penting untuk kita bahas. Tapi yang kita lihat adalah bagaimana sisi positifnya. Beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dikaruniai anak, begitu juga dengan Ibrahim alaihi wassalatu wassalam berdoa terus kepada Allah agar tetap Sarah walaupun dalam kondisi mandul bisa hamil. Setelah subhanallah mencapai umur Ibrahim alaihissalam 100 tahun dan Sarah 90 tahun, Allah mengabulkan doa mereka. Dan ini satu keajaiban yang luar biasa. Pada saat itu Allah Azza wa Jalla mengutus malaikat-malaikat yang datang menjelma dalam wujud manusia bertamu ke rumah Ibrahim alaihissalam di negeri Syam, tepatnya di kota Hebron, ya, atau di kota Al-Khalil dalam bahasa Arab. Pada saat itu malaikat-malaikat ini khilaf antara ulama berapa jumlahnya. Ada yang mengatakan 2, ada yang mengatakan 3, dan di antaranya adalah Jibril alaihissalam. Datanglah malaikat-malaikat dari dalam wujud manusia dan Ibrahim tidak mengenal mereka. Namun Ibrahim alaihissalam ini adalah salah satu ciri khasnya beliau. Beliau suka sekali sama tamu. Dan tamu ini memang dalam syariat Allah Subhanahu wa taala kita dianjurkan untuk memuliakan mereka, ya. Tamu-tamu itu datang membawa rezeki bagi penghuni rumah dan kalau keluar mereka membawa dosa, maksudnya membersihkan, menjadi penyebab bersihnya dosa pemilik rumah. Dan memang cukup banyak hadis Nabi SAW yang menyebutkan tentang masalah memuliakan tamu, di antaranya man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifa. Siapa yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, dia berharap Allah berikan balasan surga nanti, maka dia harus memuliakan tamunya. Itu ada bahasan sendiri, tentunya kita tidak masuk ke bahasan itu. Tapi jelas Nabi Ibrahim AS punya julukan Abu Dhifain, atau dia bapaknya semua penjamu tamu. Salah satu hal yang disebut dalam riwayat, beliau tidak mau makan sendirian. Ya. Ada riwayat yang mengatakan setiap kali istrinya masak, dia buka pintu, kemudian dia panggil siapa saja yang lewat, kenal atau tidak kenal, untuk makan bersama. Dan kalau tidak ada tamu, maka beliau berpuasa. Ini karena sukanya sama tamu. Nah, disebutkan dalam kisah, nanti kita akan baca ayatnya. Waktu malaikat-malaikat ini datang, ingin bertamu ke rumah Ibrahim AS dan menyampaikan 2 berita. Satu berita tentang berita gembira, dan satu tentang berita ancaman. Berita gembira adalah tentang akan hamilnya Sarah dan melahirkan Ishak, sekaligus juga Ibrahim dan Sarah akan diberikan umur panjang menyaksikan lahirnya cucu mereka, Yakub alaihi wassalatu wassalam. Ini berarti menandakan berita gembira yang luar biasa, karena akan dapat anak walaupun sudah berumur tua, dan juga plus umur mereka akan dipanjangkan sampai menyaksikan cucunya. Nanti terus akan kita bahas sampai kisah Yakub alaihi wassalatu wassalam. Sementara berita ancaman adalah malaikat-malaikat ini akan menyampaikan bahwasanya mereka setelah menyampaikan berita gembira kelahiran Ishak dan Yakub, mereka akan ke negeri Jordania kalau kita sekarang dan menghancurkan kaum Lut. Sementara Lut alaihissalam adalah ponakan Nabi Ibrahim yang sezama dengan Nabi Ibrahim tapi beda wilayah dakwanya. Kemudian pada saat itu Ibrahim alaihissalam pada saat menerima tamu-tamu tersebut tidak tanya siapa kalian, apa tujuannya, langsung dipersilakan masuk ke rumah, dan beliau pun akhirnya masuk ke dalam rumah dan menyembelih seekor anak sapi, kemudian menghidangkannya dalam makanan yang paling layak untuk dikonsumsi buat tamu, kemudian ditawarkan makan kepada para malaikat tersebut. Ada satu poin penting, ini kalau kita korek secara dalam, lebih mendalam tentang pendapat ulama berhubungan dengan hikmah-hikmah diambil dari ayat-ayat yang akan kita bacakan nanti. Disebutkan dalam ayat ini Nabi Ibrahim AS menyembelih seekor sapi. Ada juga terjemahan anak sapi. Tapi yang hampir disepakati oleh para ulama adalah jumlah malaikat yang datang 2 sampai maksimal 3. Walaupun dalam wujud manusia. Pertanyaan sederhana. Kalau kita kedatangan tamu, apakah kita, kalau cuma 2-3 orang, kita sembelihin sapi atau yang lebih kecil? Atau antum tidak pernah sembelihin buat tamu? Allahu a'lam. Ya. Yang jelas itu termasuk amal yang mulia, ya. Jadi menyembelih hewan itu bukan hanya di Idul Adha, termasuk kalau kita memuliakan tamu. Nah, di sini muncul sebuah pertanyaan kata para ulama, apakah sikap Ibrahim alaihissalam dalam menyiapkan hidangan 1 sapi buat 3 tamu itu mubazir? Terlalu banyak, gitu kan?
Maka ulama merincikan ini saking luar biasa detailnya mereka membahas masalah ilmu. Ya. Apakah mubadzir kalau kita memberikan makanan berlebihan kepada tamu, sementara mereka tidak makan? Contoh, antum cuma kedatangan satu orang tamu, antum berikan 1 ekor ayam, atau mungkin menghidangkan 10 macam item makanan biar dia pilih. Apakah itu mubadzir? Jawabannya tidak. Karena kalau untuk dihidangkan buat tamu walaupun banyak, tidak dihitung mubadzir. Tapi yang dihitung mubadzir itu kalau seseorang untuk kebutuhan sendiri, lalu dia beri berlebihan. Misal antum mau makan sendiri tapi belinya 10 porsi. Contoh gitu ya, itu mubadzir. Jadi perlu kita garis bawahi. Oleh karena itu kalau kita menghidangkan buat tamu tidak usah hitung-hitungan. Karena itu masuk dalam kemuliaan. Kalau tamunya nggak makan bisa dibungkusin atau kita bisa makan dengan keluarga atau kita bisa hadiahkan kepada tetangga-tetangga terdekat. Itu juga termasuk pelajaran yang bisa diambil luar biasa gitu ya. Kemudian setelah itu Ibrahim alaihissalam menghidangkan tentu ayat-ayat Al-Quran yang akan kita baca dalam surah Hud ya. Kalau teman-teman mau buka dari aplikasi Al-Quran itu surah Hud surah nomor 11 ayat 69 sampai 74. Ya, ayat 69 sampai 74, tapi belum saya bacakan ayat dulu sekarang. Kita masuk dulu ke makna-maknanya. Di saat itu, Ibrahim AS menghidangkan dan kata para ulama tafsir, cukup banyak prosesi tentang penyembelihan hewan ini, masaknya, dikuliti dan segala macam itu nggak diceritakan. Karena Al-Quran datang kepada inti bahasan, yaitu Ibrahim memuliakan tamunya, menghidangkan anak sapi yang sudah matang, ya. Sudah disiapkan. Jadi cukup banyak rentetan histori yang tidak disebutkan, tapi secara akal kita sudah bisa tangkap. Tidak mungkin tiba-tiba jadi makanan tersebut. Pasti disembeli, dikulitin dulu, dipotong-potong, dibumbuhin, dibersihkan kotorannya, baru kemudian dihidangkan. Yang jelas setelah dihidangkan makanan tersebut, lalu Ibrahim AS mengatakan silahkan, Ibrahim langsung tiba-tiba khawatir karena tangan mereka tidak menjamah makanan-makanan tersebut. Karena mereka tidak makan makanan manusia. Ini cuma kita saja manusia makan itu ya. Mereka tidak makan. Maka sempat Ibrahim AS khawatir. Siapa mereka ini? Barulah para malaikat itu memperkenalkan diri kalau sesungguhnya mereka adalah malaikat-malaikat yang menjelma. Lalu langsung pada saat itu agar menenangkan hati Ibrahim yang sempat khawatir, para malaikat mengatakan kami datang untuk menyampaikan berita gembira bahwasanya engkau akan mendapatkan anak yang bernama Ishak dan Yakub. Di saat itu Sarah alaihissalam lagi ada di belakang dinding ruang tamunya mendengar, maka dia pun tersenyum ya. Ada makna ayat nanti akan kita sampaikan tafsirnya yang disebutkan fadahikat ya. Bisa bermakna dia tersenyum, itu yang banyak dituliskan dalam terjemahan-terjemahan bahasa atau terjemahan ayat ini dalam berbagai bahasa. Ada juga tafsir ulama mengatakan fadahikat maksudnya dia kembali haid setelah 90 tahun itu. Karena tanda-tanda hamil adanya haid gitu ya. Maka pada saat itu dia pun kaget sambil tersenyum dia mengatakan bagaimana bisa saya sudah tua begini mandul bisa hamil gitu ya. Tapi malaikat akhirnya mengatakan itu adalah keputusan Allah dan pasti akan datang. Tidak usah kaget dengan kejadian seperti ini. Karena ini hal yang kecil bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Di sini juga diambil pelajaran penting. Kalau Nabi, para istri Nabi, pada saat mereka menerima itu, ada juga manusiawinya mereka. Mereka juga kaget. Ya. Bukan berarti mereka tidak percaya. Tapi mereka seperti orang yang kaget. Kisah juga mirip seperti nanti akan kita bahas di kisah cucu kesekiannya Nabi Ibrahim AS. Nabi Zakaria dan Yahya. Sama juga kasusnya kasus mandul gitu ya. Itu nanti sudah dekat-dekat kisah Nabi Isa alaihissalam karena Nabi Isa dan Nabi Yahya itu adalah sepupu ya. Nanti kita akan bahas di masa insya Allah. Tapi sama kasusnya. Nabi Zakaria juga sudah sangat tua, istrinya mandul, lalu hamil. Pada saat malaikat sampaikan berita gembira, Nabi Zakaria sempat bertanya, bagaimana bisa pada berita gembira saya bisa punya anak, istri saya mandul, saya sudah tua. Maka malaikat lalu menenangkan mengatakan begitulah keputusan Allah. Allah pun menciptakan kau hai Zakaria sebelumnya dalam kondisi tidak dari apa-apa, tidak ada kemudian bisa lahir. Nah begitu juga dengan Maryam alaihissalam pada saat kaget dengan hamilnya dia tanpa suami. Tapi tidak ada yang mustahil bagi Allah subhanahu wa ta'ala untuk menjadi tanda-tanda kebesaran bagi manusia. Itulah kasusnya tentang masalah berita gembira yang datang kepada Ibrahim dan Sarah. Dan setelah itu Sarah pun akhirnya hamil dan melahirkan Ishak ya. Dan tentu Sarah hanya melahirkan Ishak saja, tidak punya anak kecuali satu ini ya, karena sudah sangat tua. Kemudian berita ancamannya adalah bagaimana malaikat juga menyampaikan kalau mereka akan menghancurkan kaum Lut. Nah, pada saat itu Ibrahim AS juga kata ulama tafsir memang punya sifat halim, penyayang sekali. Beliau berharap karena tahu siksanya Allah betapa berat. Walaupun orang itu kafir, pembangkang, seperti Namrud misalnya yang pernah membakar Nabi Ibrahim, kita pernah ceritakan. Itu beliau masih tetap berharap supaya mendapatkan hidayah. Tapi karena tetap ngotot dengan kekufurannya ya sudah, gitu kan. Tapi beliau punya sifat yang kasih sayang. Makanya waktu malaikat mereka mengatakan kami akan ke kaum Lut dan membinasakan mereka, membolak-balikkan, memporak-porandakan. Maka pertanyaan pertama Ibrahim, bukankah ada Lut di sana? Kata malaikat, kami lebih tahu siapa yang ada di sana. Lut sama yang beriman akan selamat kecuali istrinya. Istri Nabi Lut kufur ya. Nanti akan kita jelaskan di kisah Nabi Lut alaihissalam. Yang jelas lalu kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam bertanya, bukankah diberikan kesempatan dulu, bukankah begini, bukankah begitu? Lalu para malaikat mengatakan sudah enggak bisa Ibrahim, ini keputusan Allah, selesai. Enggak bisa lagi
dibahas gitu ya. Baik, itu kita baca dulu firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Hud, surah nomor 11 ayat 69 sampai 74. Bunyinya, walaqad jaa'a rusuluna Ibrahim bil busyra qalu salama qala salam fama labitha an jaa'a bi'ijlin hanidh falamma ra'a aydiyahum la tasilu ilayhi nakirahum wa awjasa minhum khifa qalu la takhaf inna ursilna ila qaumi lut wa imra'atuhu qa'imatun fadahikat fabashsharnaha bi ishaqa wa min wara'i ishaqa ya'qub قالت يا ويلتى أألد وأنا أجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط. Itu masih ada lanjutan ayat, tapi sampai sini saksi bahasan. Terjemahannya, dan ketika para utusan kami, ya, maksudnya para malaikat, ya, datang kepada Ibrahim dengan membawa kabar gembira. Nah, ini kabar gembira tentang masalah Ibrahim alaihissalam akan mendapatkan anak, tepatnya Ishak. Ya. Mereka mengucapkan salam, ya, assalamualaikum, gitu ya. Di sini terjemahkan selamat, karena memang assalam artinya semoga keselamatan untuk kalian. Tapi ini salam yang umumnya pernah kita jelaskan waktu kisah Nabi Adam alaihissalam. Awal sekali dia sudah diciptakan, ditiupkan ruh, Allah menyuruh dia pergi menyapa para malaikat dan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullah. Sebagaimana salam yang sudah kita tahu gitu ya. Jadi bukan salam baru yang diajarkan Nabi Muhammad SAW dari Nabi Adam. Lalu Allah mengatakan itu adalah salam untuk hai Adam dan keturunanmu. Bagi orang-orang beriman. Ya. Kemudian Ibrahim menjawab, salam. Ya, juga sama. Dia jawab salam. Selamat juga untuk kalian. Dan ini tentu pelajaran penting dalam masalah salam ya. Jangan pernah berhenti untuk mengucapkan salam, terutama disempurnakan. Assalamualaikum, semoga keselamatan dunia akhirat buat kalian. Warahmatullah, dan rahmat maksudnya karunia Allah. Rezeki, wabarakatuh. Dan semoga keberkahan juga diberikan untuk kalian. Dan orang yang jawab juga sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan kebiasaan ringkas-ringkas ya. Yang tidak jelas gitu. Sudah tahu kan? Biasa di WA ringkas-ringkas ya. Nah. Jadi tulis sempurna supaya pahalanya lengkap gitu ya. Karena pernah ada orang masuk dalam majlis Nabi SAW lalu dia mengatakan Assalamualaikum. Lalu orang itu duduk. Nabi SAW jawab, Nabi mengatakan lahu asyara. Orang ini dapat 10 pahala. Ada orang kedua datang, dia tambah Assalamualaikum warahmatullah. Kayak kita di majlis begini orang datang terus dia ucapkan salam, ditambah warahmatullah. Maka orang itu duduk, Nabi SAW menjawab, lalu Nabi mengatakan lahu ishrun. Orang ini dapat 20 pahala. Datang orang ketiga, kemudian mengatakan lengkap Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi SAW jawab, Nabi mengatakan lahu salasun. Orang ini dapat 30 pahala. Angka 30 di sini, teman-teman, angka 10, 20, dan 30, jangan dinilai dengan angka yang biasa kita tulis, karena ini nilai pahalanya. Kita tidak pernah tahu, satu pahala itu seperti apa kadarnya. Mungkin seperti gunung, mungkin seperti langit, kita tidak pernah tahu. Makanya kata Nabi SAW, la tahkiranna minal ma'rufi syai'a. Jangan pelit-pelit dengan satu perbuatan baik, karena kita tidak pernah tahu kadarnya, gitu ya. Jadi jangan terkurung dengan angka ini. Tapi yang jelas kita ambil pelajaran, pentingnya orang mengucapkan salam, dan itu memang sudah ajaran dari Nabi Adam alaihissalam. Kemudian tanpa pakai tanya lagi, Ibrahim tidak tanya setelah orang-orang tamu mengucapkan salam, maka dia tidak lama kemudian Ibrahim menyuguhkan daging anak sapi yang dipanggang. Artinya dia langsung izin dari tamunya, ini tidak diceritakan dalam Al-Quran, langsung ke belakang menyembelih anak sapi ya atau sapi di sini, kemudian membakarnya, membersihkan, menguliti, memotong dan membakarnya, lalu dihidangkan. Kenapa tidak disebutkan semua rentetan kisah itu? Karena tidak dibutuhkan. Kata ulama tafsir yang dibutuhkan adalah yang bagaimana Ibrahim memuliakan tamunya alaihi wassalatu wassalam. Maka ketika dilihatnya tangan mereka tidak menjamahnya, maka Ibrahim mencurigai mereka atau merasa khawatir dan merasa takut kepada mereka. Mereka para malaikat pun akhirnya berkata, jangan takut, sesungguhnya kami diutus kepada kaum Lut. Bahasa ini sudah cukup sebagai bahasa isyarat kami malaikat. Dan para nabi-nabi memahami ini. Ya. Dan hanya kepada nabi-nabi saja. Jangan ada tamu datang ke antum terus tiba-tiba bilang, kami diutus kepada kaum di sini. Malaikat nih, itu bukan. Ya. Ini soalnya banyak orang ngaku-ngaku di masa sekarang, kedatangan malaikat lah, ketemu malaikat lah, Jibril datang salaman sama dia, dan segala macam khurafat yang gak masuk akal gitu ya. Ini pada nabi-nabi ya. Maka mereka mengatakan jangan takut, sungguhnya kami diutus kepada nabi kaum Lut. Dan istrinya, Sarah, istri Ibrahim AS berdiri, lalu dia tersenyum. Nah ini dalam bahasa Arab tadi di ayat fadahikat. Kata ulama tafsir bisa maknanya tersenyum karena terheran dan sekaligus gembira mendapat berita gembira itu. Ada juga makna tafsir yang lain kata ulama adalah dia mulai haid lagi. Di saat berita gembira datang langsung haid, menandakan berarti bulan depannya itu atau di masa setelah haid ada masa subur dia bisa hamil gitu ya. Dan istrinya berdiri lalu dia tersenyum, maka kami sampaikan kepadanya kabar gembira tentang kelahiran Ishak. Ini yang jadi bahasan kita. Dan luar biasa di sini dikatakan dan setelah Ishak akan lahir Yakub.
Maknanya apa? Ibrahim dan Sarah akan menyaksikan kelahiran bukan cuma anaknya sampai cucunya. Gitu kan? Berarti umurnya akan dipanjangkan. Di saat itu umur Ibrahim AS sudah 100 tahun. Umur Sarah sudah 90 tahun. Pas umur 101 lahirlah Ishak. Dan Ishak alaihissalam hidup sampai 40 tahun baru menikah. Nabi Ibrahim masih hidup sama Sarah. Berarti umur Ibrahim berapa? 141. Setelah Ishak menikah sama Rifka, Rifka ternyata wanita mandul, 20 tahun gak punya anak. Setelah 20 tahun baru melahirkan dua anak tadi, Isu sama Yakub. Sementara umur Ishak berapa? Masa hitung itu aja gak bisa. Coba duit cepat. 60. Berarti umur Ibrahim berapa pada saat itu? 161. Itu luar biasa Allah kasih umur. Ya. Jadi berita gembira ini bukan main-main. Karena rajinnya berdoa. Oleh karena itu teman-teman, siapa yang mau pengen anak, pengen apa? Doa. Nanti akan kita bahas salah satu pelajaran kita ini kedudukan doa. Bahkan Allah Azza wa Jal lebih suka dengan orang yang makin suka merengek. Makin suka memohon. Antum mohon sesuatu jangan satu kali. Saya sudah pernah berdoa sih minta keturunan. Cuma sekali dua kali. Minta sampai Allah kasih. Makin sering minta, makin dekat dengan ijabah. Nah seperti itu semua hajat kita sama. Ini Nabi Ibrahim AS tidak main-main. Tahunan berdoa. Agar dikasih juga anak. Dan tidak main-main permintaannya. Dari istrinya Sarah yang mandul. Allah datangkan keajaiban di umur 90 tahun bisa haid lagi dan hamil. Apa kata Sarah pada saat mendengarkan berita gembira? Dia akan hamil. Lahir dikasih nama sebelum anak itu lahir. Ishak. Gitu kan? Dan ada lagi anak Ishak nanti Yakub. Kamu akan saksikan itu. Kata malaikat. Katanya Sarah pada saat itu alaihissalam, sungguh ajaib. Mungkinkah aku akan melahirkan anak padahal aku sudah sangat tua. 90 tahun. Dan suamiku juga sudah sangat tua. Ibrahim 100 tahun. Ini benar-benar sesuatu yang ajib atau ajaib. Sesuatu yang ajaib. Maka para malaikat berkata, mengapa engkau atau kalian merasa heran tentang ketetapan Allah? Itu adalah rahmat dan berkah Allah dicurahkan kepada kamu, wahai ahlil bait. Maksudnya Ibrahim dan penghuni rumahnya. Ya, makanya disilakan dengan ahlul bait bagi ahli sunnah adalah masuk dalamnya istri. Ya. Yang banyak orang-orang Syiah sekarang mengalihkan ahlul bait itu cuma orang tertentu. Istri-istri Nabi tidak masuk. Gimana ceritanya? Ya. Dalam kosakata bahasa Arab ahlul bait jelas-jelas masuk para istri-istri Nabi. Makanya setelah menyebutkan ahlul bait Nabi SAW dalam Al-Quran, gitu ya. Lalu datang ayat sesudahnya tentang istri-istri Nabi. Makanya menyebutkan istri itu bagian daripada ya, orang-orang di rumah kita. Sesungguhnya Allah maha terpuji lagi maha pengasih. Maksudnya ini Allah kasih keberkahan dan rahmat karena kalian rajin sekali ibadah, kalian rajin terus berdoa, Allah kasih ini. Ya. Dan yang luar biasa teman-teman sekalian, kalau kita berdoa kepada Allah, asal kita terus mohon selama kita tidak bentrok, tidak minta yang haram, tidak bentrok dengan sistem Allah buat. Ya, saya contoh sistem itu, antum tidak suka malam, antum bilang ya Allah hilangkan malam, itu nggak mungkin. Atau laki-laki benci perempuan, ya Allah hilangkan perempuan, itu nggak mungkin. Allah sudah ciptakan laki-laki dan perempuan. Atau ada hewan tertentu, antum bilang binasakan semua jenis hewan ini ya Allah, nggak bisa. Itu sunnatullah sudah Allah ciptakan. Tapi kalau tidak bentrok dengan sunnatullah, terus saja berdoa. Kalau cuma sekedar mandul, nggak punya anak, itu tidak bentrok dengan sunnatullah. Masih bisa Allah ubah. Seperti penyakit Allah sembuhkan. Walaupun mustahil secara medis. Nah gitu ya. Kemudian dikatakan, ini adalah kata malaikat, rahmat dan berkah Allah dicurahkan kepada kamu wahai ahlil bait. Sesungguhnya Allah maha terpuji dan maha pengasih. Maka ketika rasa takut hilang dari Ibrahim dan kabar gembira telah datang kepadanya, dia pun bersoal jawab, berdiskusi dengan malaikat tentang kaum Lut. Yang bisa diskusi dengan malaikat hanya nabi-nabi. Jangan ngarang-ngarang ya. Karena saya pernah ketemu orang gitu. Ngaku ketemu Jibril, ngaku ketemu ini, luar biasa. Gitu, ya. Lama-lama ngaku terima wahyu. Ya. Karena memang mereka bilang itu. Mereka mengatakan datang berita gaib. Ya, buat mereka sendiri khusus gitu. Baik dalam ayat lain, dalam surah Al-Hijr, surah nomor 15, ayat 51 sampai 53. Allah Azza wa Jalla juga berfirman tentang kedatangan tamu Ibrahim. Wa nabbihum an dhaifi Ibrahim. Iddakhalu alaihi faqalu salaman qala inna minkum wajilun. Qalu la tawjal inna nubashiruka bigulamin alim. Ya. Di Al-Hijr 51 sampai 53. Ya. Terjemahnya dan kabarkan hai Muhammad kepada mereka. Pada kita semua, mulai dari orang-orang Quraisy di masa beliau dan sahabat-sahabat beliau sampai kepada kita semua umat manusia dan orang-orang beriman. Mengenai tentang kisah tamunya Ibrahim, maksudnya para malaikat. Ketika mereka masuk ke rumahnya atau tempatnya. Lalu para malaikat mengucapkan salam. Ibrahim pun mengatakan, kami benar-benar merasa takut kepada kalian. Ayat-ayat ini ringkas daripada ayat-ayat sebelum yang kita baca. Ya, karena di ayat sebelumnya tadi dalam surah Hud disebutkan Ibrahim membalas salamnya malaikat, gitu ya. Kemudian dia masih belum khawatir kecuali setelah hidangkan daging sapi tidak dimakan baru khawatir. Kalau sini kan langsung setelah salamnya malaikat, maka Ibrahim langsung tiba-tiba merasa khawatir. Tidak ada bentrok antara ayat-ayat ini, tapi satu sama lain menyempurnakan atau menguatkan. Ya.
Maka mereka para malaikat mengatakan, janganlah engkau merasa takut, sesungguhnya kami membawa atau memberi kabar gembira kepadamu dengan kelahiran seorang anak laki-laki yang akan menjadi orang yang pandai, ya, atau orang yang pintar dalam agama, alim gitu ya. Nah dari sini juga kita ambil pelajaran teman-teman sekalian, kalau minta anak-anak yang soleh, ya. Jangan hanya sekedar minta keturunan saja, tapi minta memang keturunan yang baik dari Allah Subhanahu wa taala. Ada lanjutan ayat di 54 sampai 56. Qala abasyar, masih surah yang sama Al-Hijr. Qala abasyartumuni ala ammassani al-kibaru fabima tubashirun. Qalu basyarnaka bil haqqi fala takun minal qanitin. Qalu man yaqnatu min rahmati rabbih illa dhallun. Ibrahim berkata, benarkah kamu menyampaikan berita gembira, memberi kabar gembira kepadaku padahal usiaku telah lanjut. Terus sudah kita sebutkan 100 tahun. Lalu dengan cara bagaimana kamu memberikan kabar gembira tersebut? Maksudnya di alam manusia ini udah nggak mungkin gitu. Maka para malaikat mengatakan, kami menyampaikan kabar gembira kepadamu dengan benar. Maka janganlah engkau termasuk orang-orang yang berputus asa. Jangan pernah mengatakan tidak mungkin. Kalau sudah Allah yang putuskan. Karena orang yang mengatakan tidak mungkin, sementara masih ada tidak bentrok dengan sunnatullah, maka itu berarti seakan-akan putus asa dari rahmat Allah. Lalu Ibrahim mengatakan, tidak ada yang berputus asa dari rahmat Allah kecuali orang-orang yang sesat. Potongan perkataan Ibrahim AS ini dalam surah Hijr ayat 56. Dan tidak ada yang berputus asa dari rahmat Rabbnya kecuali orang-orang yang sesat. Ini oleh Imam Az-Zahabi, pernah kita bahas di Rabu malam, dimasukkan dalam kategori dosa besar. Siapa yang mengatakan saya kayaknya nggak akan diampuni oleh Allah, saya kayaknya tidak akan disembuhkan Allah, ini putus rahmat, ini dosa. Sangka buruk dengan Tuhannya. Kita harus selalu optimis. Nggak boleh kita pesimis dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Ibnu Katsir juga mengangkat lagi banyak ayat-ayat yang serupa dengan ini, diantaranya Az-Zariyat surah nomor 51 ayat 24 sampai 30, mirip-mirip kurang lebih ya. Itu disebutkan oleh Ibnu Katsir rahimahullah dan diangkat ini ya, diangkat ayat-ayat ini untuk menguatkan ternyata cukup banyak ya ayat-ayat Al-Quran yang membahas tentang masalah kisah lahirnya Ishak. Ya. Namun yang menjadi titik berat adalah bagaimana Ishak akhirnya lahir karena ibadah dari Ibrahim dan Sarah. Makanya salah satu pelajaran yang akan kita bahas nanti adalah kesolehan orang tua berefek kepada kebaikan anak-anak. Nanti akan kita masukkan dalam ad-durus wal ibar atau pelajaran kita tentunya ya. Ini cukup banyak tentunya dari halaman 310 tadi sampai 319 saya katakan. Namun kita sudah tidak membahas semua sampai 319 di buku kita karena sudah sampai kepada inti yang kita ingin sampaikan gitu.